Benarkah Pulau Elbaf menyimpan misteri tentang perjalanan waktu yang berbeda dengan dunia nyata? Saul pun sekarang menjadi pejuang tak dikenal yang keberadaannya tak diketahui oleh pemerintahan dunia, yang kini dapat dianggap sebagai orang yang paling berbahaya kedua yang mengancam pemerintahan dunia itu sendiri. Jadi, bagaimana cara Saul akan menghancurkan pemerintahan dunia dan membuat dunia percaya akan apa yang sudah dia tahu soal keburukan dari pemerintah dunia? Seperti yang kita tahu semua, bahaya orang D terletak pada pengetahuannya tentang arti namanya, dan Saul kini dianggap sebagai orang terdekat dengan D yang bisa memberikan penjelasan akurat tentang apa itu D sebenarnya. Keinginan itulah yang menjadi alasan kelangsungan hidupnya sekarang. Salah satu hal terbaik yang disetting oleh Oda Sensei membuat sisa-sisa dari klan D ini tertarik pada sejarah, karena pengetahuan mereka tentang sejarah itulah yang akan menentukan sifat peran mereka dalam menyelesaikan apa yang nenek moyang mereka mulai. Kita mulai dari Clover. Lalu Saul, sebelum itu Lau juga menunjukkan minatnya tentang mempelajari sejarah dunia. Dan juga di masa depan, kita mungkin akan menemukan Vivi yang termotivasi untuk menemukan arti D yang menjadi alasan kematian dari ayahnya. Adapun Dragon dan juga Teach, mereka pasti memiliki ketertarikan terutama dengan sejarah dan pengetahuan tentang arti mendalam dari D di dalam nama mereka. Nah, Odachi secara terus-menerus mengambil inspirasi dalam mitologi Nordiknya dan menggunakannya sejalan dengan simbolisme yang ingin ia jadikan acuan di dalam ceritanya. Semisal dalam mitologi Skandinavia ada mata air yang dikenal sebagai Mimisbrunner. Ini berisi semua pengetahuan tentang alam semesta. Nah, mata air ini dijaga oleh raksasa Mimir yang dikenal karena kebijaksanaan dan juga pengetahuannya. Dalam konteks cerita One Piece, Saul yang seorang raksasa telah memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa dapat diibaratkan dengan raksasa Mimir ini. Dan mata air Mimisbrunner ini dapat dikatakan sebagai mata air prajuritnya yang ada dalam dunia One Piece yang dekat dengan perpustakaan burung hantu. Ini menandakan bahwa perpustakaan yang ingin diperkenalkan oleh Saul kepada Robin itu berisi banyak sekali ilmu, mungkin setara dengan ilmu seluruh alam semesta ini. Nah, ini pun membuat kita optimistis dengan chapter-chapter yang akan datang, karena kemungkinan kita mendapatkan informasi penting dari Saul mengenai sejarah, Nika, Joy Boy, Clan D, dan kerajaan kuno yang megah di masa lalu. Sekarang kita lihat ke sudut pandang karakter dari Nico Robin yang benar-benar disorot pada chapter ini. Robin, gadis berusia 8 tahun itu menjadi sasaran penganiayaan dari semua lapisan masyarakat, dikejar-kejar oleh mata mereka dari segala sudut. Sementara dia dengan berani berusaha bertahan di tengah dunia yang tak kenal ampun. Seorang gadis kecil memikul beban rasa sakit di pundaknya, berjalan dengan langkah terhuyung-huyung menuju tujuan yang tak tahu dia pasti arah kemana, berpegang teguh pada keinginan seseorang untuk bertahan hidup dan bergerak terus maju. Dia bertahan hidup dan dia memungut sampah sebanyak yang dia bisa, tidur di antara tumpukan sampah, dan menghadapi kerasnya musim dingin dengan kelemahan tubuhnya. Namun, momok kematian terus membayangi dirinya setiap saat. Setiap kali dia hampir menyerah, perkataan ibu dan temannya Saul inilah yang bergema dalam pikirannya yang membangun benteng yang kokoh di dalam hatinya. Dia hidup berdasarkan perintah ibunya untuk menjadi suara yang menyampaikan sejarah kepada generasi yang mendatang, dan berdasarkan kata-kata Saul juga yang berjanji kepadanya bahwa dia akan menemukan teman yang akan membebaskannya dari kerasnya jalanan. Seiring berjalannya waktu dan setelah 20 tahun penderitaan dan penantiannya, janji itu pun yang tadinya sempat menjadi mimpi, kini pun akhirnya terwujud. Kehidupan tidak sekedar memberinya teman-temannya, tapi juga membawanya kembali kepada Saul itu sendiri, orang yang dikiranya telah mati dan terkubur di dalam ingatannya. Kemudian kita pun melihat informasi yang cukup penting di dalam chapter ini terkait dengan Gert yang mengatakan bahwa dia dan juga Lin Lin ternyata berteman sejak masih kecil. Hal ini pun mengingatkan kita pada panel di mana di sini terlihat ada Gert kecil yang sedang bermain bersama dengan Lin Lin kecil. Anehnya di sini, pada masa sekarang kita melihat tampilan dari Big Mom sangatlah sudah tampak tua. Bisa dibilang sudah mulai pada fase yang menjadi nenek. Sementara berbanding terbalik dengan Gert saat ini yang masih saja muda dan bahkan cantik, tergolong sangat amat muda yang kita lihat pada chapter kita kali ini. Nah, spekulasi ini pun terhubung dengan apa yang dikatakan oleh penjelajah Louis Arnold yang menyebut bahwa jangan berlama-lama di Elbaf. Mungkinkah koneksi ini terhubung dengan teori di Pulau Elbaf yang memang menyimpan misteri dengan perjalanan waktu di pulau ini yang lebih lambat dibanding dengan dunia nyata?
Ini adalah rentetan waktu menarik yang kita temukan yang terhubung dengan beberapa raksasa yang tinggal di Pulau Elbaf. Kita mulai dari Cassie dan juga Imo yang kembali ke Elbaf setelah kru bajak laut raksasa berpisah 100 tahun yang lalu dan tinggal di sana selama 50 tahun. Cassie berkata, umur kita hampir 40 tahun. Dia duduk di Elbaf seperti yang kita lihat di masa lalu dari Big Mom. Nah, Oimo pun menjawabnya, mari kita tunggu 10 tahun lagi saat dia berada di Elbaf. Sudah 37 tahun sejak bajak laut raksasa menangkap mereka dan Madame Carmel membawa mereka ke Elbaf, di mana dia tinggal di sana. Dia menjadi tua dan tidak dengan Oimo dan juga Cassie yang tentunya masih awet muda. Linlin pun tinggal di Elbaf selama 10 bulan, namun itu hanya dihitung sebagai 10 bulan di dunia nyata kita. Karena dia datang ke Elbaf pada tahun kelima, lalu menghabiskan 10 bulan di dalamnya. Lalu sisanya sampai titik balik matahari musim dingin dan menyelesaikan usia 6 tahun saat berada di luar Elbaf. Seluruh periode ini dihitung sebagai 1 tahun penuh tanpa lebih. Oimo juga menyatakan bahwa rata-rata umur raksasa adalah 300 tahun. Nah, ini berarti kita mendapatkan kesimpulan bahwa umur raksasa yang berusia hampir 100 tahun itu dibanding dengan manusia pada umumnya yang berusia hanya puluhan tahun, bisa saja disebabkan oleh perjalanan waktu yang tentu bisa berada di negeri Elbaf. Kita bisa belum tahu efek apa yang dihasilkan jika memang manusia berlama-lama tinggal di sana. Salah satu efeknya tentu saja memang adalah mereka bisa saja menjadi awet muda. Namun pasti ada resiko yang dihasilkan dari efek tersebut. Overall, Elbaf mungkin akan menjadi tempat reuni dari beberapa orang di sana, seperti yang sudah terlihat yakni Robin yang bertemu kembali dengan Saul. Luffy mungkin akan bereuni dengan Akagami no Shanks. Usopp pun akan bertemu dengan bapaknya yakni Yasop. Vivi juga kemungkinan besar akan bersatu dengan bajak laut tepi jerami. Di dalam chapter ini pun kita melihat pulau dan awan laut, gelembung, pelangi, dan mereka semua akhirnya melayang. Semua teknologi dapat hidup berdampingan di pulau tersebut. Nah, ini pun membuat asumsi baru bahwa Pulau Langit sepertinya ada di negeri Elbaf ini. Ada cara lain untuk menuju ke Skypiea dan ada lebih dari satu pulau langit di sana. Dunia surga di Elbaf bisa berada di atas langit dan melayang di sekitar awan. Iklimnya sangat cocok untuk itu. Nah, jika Elbaf terhubung dengan Skypiea melalui dunia surga ini, kita mungkin akan bertemu kembali dengan Lord kita yakni God Enel. Nah, ini akan kita bahas dalam video berikutnya ya. Dan terakhir, ada juga yang aneh yang terlihat di satu panel di dalam chapter ini. Jika kalian perhatikan dengan seksama, kita punya karakter misterius yang sama sekali tidak cocok di antara para raksasa. Dia sepertinya mengenakan jubah hitam. Lalu kita punya dua raksasa di sebelah karakter misterius itu dan mereka tampaknya tidak senang dengan kehadiran kru bajak laut topi jerami di pulau tersebut. Nah, banyak yang tidak menyadari ini. Sangat tidak biasa bagi kelompok topi jerami untuk mengadakan pesta ataupun festival di awal cerita seperti ini. Biasanya terjadi selalu di akhir arc. Ini malah ada di awal arc. Loki di dalam mitologi Nordik dikenal suka mengganggu festival ataupun perjamuan. Nah, bagaimana jika dia akan menghancurkan pertemuan para dewa dan mulai menghina semua dewa dan menyebabkan kekacauan di sana? Mungkinkah saat ini Luffy akan menyelinap pergi dengan kunci itu selama festival dan membebaskan Loki? Hal ini pun memberikan Loki ide untuk keluar dan menyebabkan kekacauan di antara para raksasa dan juga kru bajak laut topi jerami. Dengan melihat situasi seperti ini akan menyebabkan perpecahan di antara kelompok topi jerami dan juga para raksasa yang akan menimbulkan Luffy menjadi ancaman bagi raksasa tersebut karena sudah membebaskan Loki. Yep, overall, segalanya mungkin tampak baik-baik saja sekarang, namun akan segera berubah menjadi sebuah bencana yang benar-benar besar. Segalanya akan berjalan baik di awal alur cerita ini. Jadi, persiapkan diri kalian untuk menemui konflik yang benar-benar besar yang akan terjadi sebentar lagi ya. Oke, jadi sekian saja analisis chapter 1133 kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan seputar kemungkinan Lord Enel akan masuk ke dalam cerita yang akan terlihat di mana hal menarik yang berhubungan dengan Elbaf dan juga Pulau Langit. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.